Halo, selamat sejahtera untuk kita. Saya dengan Pendeta Lambok Siahaan ingin berbagi untuk kita semua. Saya akan berbagi dengan kita tentang trompetnya. Pertama sekali saya ingin berbagi dan menjelaskan tentang perkembangan trompet. Dulu trompet itu awalnya terbuat dari tanduk domba atau tanduk kerbau, itu dikosongkan, dibusukkan dan dibuat lubang tiupnya seperti ini. Nah, dalam perjanjian lama itu disebut dengan sangkakala atau nafiri. Fungsinya bermacam-macam, tapi untuk bangsa Israel itu dipakai untuk memberikan tanda atau sinyal untuk hal-hal tertentu, termasuk juga untuk berperang. Nah, untuk berperang itu berfungsi untuk mengumpulkan pasukan, mengumpulkan kekuatan. Dan sementara di pihak lawan, trompet itu berfungsi untuk melemahkan lawan, melemahkan dan menghilangkan kekuatannya. Jadi kekuatan lawan bisa hilang hanya dengan suara trompet ini. Jadi kita ingat ketika penaklukan kota Jericho, Tuhanlah yang menaklukkan, tapi bangsa Israel itu berkeliling mengelilingi kota itu dengan membunyikan trompet. Nah, kira-kira seperti ini suaranya. Suara trompet ini, alat gitarnya, alat tiupnya ini jadi tabung resonansinya. Jadi suara itu diperkuat di dalam tabung resonansi. Nah, dalam perkembangannya trompet itu dibuat dengan menggunakan logam seperti ini, tapi tanpa piston atau valve. Tanpa piston, trompet yang dulu itu dari mouthpiece ke tabung resonansi langsung ke corong. Jadi jika tanpa tabung resonansi, tanpa piston, hanya dengan tabung resonansi ini, suaranya lompatannya seperti ini. Dari do rendah ke sol dan ke do tinggi dan ke mi dan ke sol. Jadi do, sol, do, mi, sol. Jadi lompatan yang demikian itu sangat sulit untuk membawakan sebuah lagu. Jadi untuk mengiringi sebuah lagu, maka trompet ini dimodifikasi lagi dengan memberikan piston. Jadi fungsi piston ini, oke, kita kembali menjelaskan bagian-bagiannya dari awal. Oke, bagiannya ini namanya mouthpiece. Mouthpiece ini, ini bolong dan tidak memiliki alat getar. Jadi sumber getarannya itu hanya dari
bibir mulut. Jika kita meniup seperti ini, nah sumber getarannya itu dari bibir, dari mulut, nah diteruskan ke mouthpiece. Jika kita teruskan ke suara tadi, getaran suara tadi kita teruskan ke badan trompet, suaranya seperti ini. Jadi suara itu dikelola di dalam badan trompet yang terdiri dari tabung resonansi yang kedua ini, namanya tabung resonansi. Ada yang panjang, nah ini yang panjang, ada yang setengahnya, dan ada yang pendek. Nah, suara yang bersumber dari sumber getaran tadi, mouthpiece, diteruskan ke badan dan akan dikelola apakah melalui tabung resonansi yang panjang atau yang pendek, itu dikelola melalui alat yang namanya piston valve. Ini berfungsi untuk mengalihkan suara tadi ke tabung yang pendek atau yang panjang. Nah, setelah itu suara dikelola di sini, maka akan dikeluarkan dengan ini namanya corong atau dalam bahasa Batak ini disebut uang-uang. Untuk sarone ini namanya uang-uangnya. Ini fungsinya untuk mengarahkan suara ke depan. Jadi suara itu jadi terarah, terkumpul. Ini setelah dibesarkan di tabung, diarahkan ke depan. Ini suaranya bisa menjangkau jauh. Suaranya lantang dan terdengar sampai jauh. Nah, itulah penjelasan saya tentang trompet. Yang berikut kita lanjut cara membunyikan atau meniup trompet. Oke. Itu trompet dipegang seperti ini. Nah, ini ada cantolannya nih, masukkan di sini. Oke. Cara meniupnya, posisinya trompet harus datar seperti ini agar maksimal. Yang berikut tentang perawatan trompet. Trompet itu terbuat dari logam. Oke, logam itu sangat rentan terhadap garam atau kotoran-kotoran yang sangat tajam seperti asam atau garam. Itu garam, jika tangan kita berkeringat, biasanya itu keringat itu mengandung garam. Jika kita memegang trompet, garam itu bisa melekat di badan trompet. Jadi solusinya kita harus sering membersihkan dengan diseka atau dilap dengan lap yang sedikit basah. Dilap. Yang kedua, perawatannya adalah memberikan minyak. Ini jika kita buka, di dalamnya ada piston. Piston dan di dalamnya ada per. Harus sering dikasih minyak agar licin dan tidak berkarat. Bisa juga sesekali dibersihkan dengan tisu, dibersihkan agar kotorannya bisa diangkat keluar. Bisa juga kita bersihkan dari tabung bawah. Kita buka dan dibersihkan dengan tisu dan dikasih minyak.
perawatannya hanya sekedar membersihkan dan memberikan minyak, pelumas khusus. Jika tidak ada pelumas khusus untuk trompet, kita bisa menggunakan minyak Singer yang untuk mesin jahit, kita tetes bisa dari sini. Nah, kira-kira demikian penjelasan saya tentang trompet. Cara memainkan trompet bisa kita ikuti lagi, kita akan buat di video yang selanjutnya. Salam sejahtera, Horas.